Ahli ibadah masuk neraka, ahli ibadah. Sama contohnya. Syekh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir tamu kita, narasumber kita pada kesempatan kali ini yang akan membahas tema yang berjudul tentang bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Syekh? Kabarnya sehat? Sehat alhamdulillah. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kita akan bahas tema yang berjudul tentang masalah bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita tanyakan Syekh, bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kita lebih jauh tentang masalah memaknai tentang masalah takwa itu sendiri, kita ingin bertanya nih, makna takwa itu sendiri Syekh menurut kitab yang telah kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kepada Tukum. Pengertian takwa itu adalah menurut ilmu tasawuf al-imtisalu awamirillah wa jitanibu nawahi. Al-imtisalu itu adalah mentaati perintah-perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa. Itu kan perintah, melaksanakan perintahnya. Wa jitanibu nawahi, dan menjauhi larangannya. Kayak berzina, judi, itu kan sudah termasuk dengan perintah Allah. Baik Syekh, jadi kalau misalnya cerita seperti tadi, jadi bagaimana jika seandainya ada orang yang maksiat dikerjakan sama dia, kemudian perintah Allah juga dikerjakan sama dia, itu bagaimana menurut antum? Kalau menurut saya, kalau dikatakan takwa itu dia tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Cuma yang Anda katakan tadi itu berarti dusta. Dusta, berarti dusta. Orang itu tidak termasuk orang yang bertakwa. Iya, cuma dusta. Tapi ingat, walaupun kita ini bertakwa kepada Allah, tapi jangan sesekali kita merendahkan ahli maksiat. Bahkan apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, jangan kau pandang seseorang dari penampilannya, karena kau tidak tahu bagaimana hidupnya ke depan. Masya Allah. Jadi ya memang kalau misalnya orang yang baik itu tidak merasa dirinya baik, tapi merasa dirinya berusaha supaya dia menjadi baik. Lebih baik. Nah, jadi kalau misalnya jika seandainya ada orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, itu bagaimana aja? Itu sama seperti iblis. Kan ada kisah kan, ana khairu minhu. Ana kan saya khairu, lebih baik minhu daripada Adam. Maka kata Allah, fala tuzakku anfusakum walamu bimani taqa. Wahai hamba-hambaku, jangan merasa diri Anda suci. Walamu bimani taqa, sesungguhnya Allah itu di mana hamba-hamba yang bertakwa. Tapi ketika kalau sudah tidak sudah merasa lebih baik daripada orang lain, itu bahaya. Kita berbuat baik boleh, cuma jangan merasa diri kita paling baik. Itu yang paling berbahaya. Bagaimana cara menanamkan rasa takwa itu Syekh di dalam hati kita? Cara kita menanam takwa kepada Allah, ya, kita merenungi nasib-nasib kita yang lalu, nasib-nasib buruk kita, dan kita memohon merendah-rendahkan diri, minta ampun sama Allah. Seperti itu. Kalau kita ingin bertakwa kepada Allah, merendahkan diri, kita ini paling hina, ya, dan kita merenungi dosa-dosa yang telah lalu. Seperti itu. Begitu tadi tema kita tentang masalah cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang akan lebih jauh lagi kita akan bahas tentang masalah tema itu. Kita akan masuk ke episode selanjutnya tentang masalah takwa, bagaimana cara kita benar-benar ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Terima kasih atas kehadirannya, telah hadir ke tempat kami setelah jauh-jauh datang dari ke tempat sana, dan semoga nanti balik juga dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.